Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun bi taqwallahi azza wa jalla. فإنه قد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, bersyukur kita kepadanya diberikannya kesempatan kepada kita untuk kembali hadir di rumahnya dalam rangka menambah kebaikan dengan catatan-catatan amal yang khususnya pada hari ini kita hadir untuk menambah ilmu, mudah-mudahan menambah iman dan takwa. Mudah-mudahan salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Kita berselawat kepadanya sebagai tanda cinta dan ingat kita padanya. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, melanjutkan kajian kita bersama Imam Muslim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Jami' As-Sahih Al-Muslim. Qala Al-Imam Babu Sutrati Al-Musalli, di dalam bab Sutrati Al-Musalli, bab tentang sutrah orang salat. Artinya bab disyariatkannya atau apa hukumnya orang yang salat menggunakan sutrah. Wa nadbu ila salati ila sutrah. Kemudian anjuran atau disunnahkannya memakai atau salat menghadap ke sutrah. Wa nahi 'anil mururi baina yaday al-musalli. Kemudian tentang larangan lewat di depan orang yang sedang salat. Apakah kaitannya dengan sutrah? Tentu ada. Apakah orang yang tidak memakai sutrah diharamkan lewat di depannya atau tidak? Wa hukmul murur, dan hukum lewat di depannya apakah haram atau makruh? Wa daf'il mari, dan bagaimana pula hukumnya menolak atau menghalangi orang lewat di depan kita yang sedang salat. Wa jawazul i'tirad baina yadayil musalli, dan juga di dalam bab ini terdapat hadis yang mengandung hukum berada di hadapan orang yang sedang salat, baik dalam keadaan duduk atau dalam keadaan berbaring. Was-salah ila rahilah, demikian pula hukum salat menghadap ke kendaraan, artinya menjadikan kendaraan sebagai sutrah. Wal amru atau al-amri bidunuwi minas sutrah, serta perintah untuk mendekat dari sutrah, bukan menjauh daripadanya. Berapa jaraknya? Kemudian wa bayanu qadri sutrati wa ma yata'allaqu bidzalik, serta keterangan berapa ukuran sutrah itu dan yang berkaitan dengannya. Banyak. Selesai sudah ulama? InsyaAllah. Berapa kita diizinkan waktu? Ayo hujan contoh. Kalau hujan tu sampai hujan buanti kan? Baik. Ada hujan sampai buanti. Ini panjang babnya. Lalu beliau menyebutkan hadis yang pertama, qala rahimahullah ta'ala, haddatsana Yahya ibn Yahya, telah menceritakan
hadis ini kepada kami Yahya ibn Yahya, itu Yahya ibn Yahya An-Nisaburi. Yahya ibn Yahya An-Nisaburi termasuk yang banyak Imam Muslim meriwayatkan hadis daripadanya, walaupun dari Abu Bakar bin Abi Syaibah lebih banyak. Wa Qutaibah ibn Sa'id, dan Qutaibah ibn Sa'id Al-Hadatsani dari Hadatsan. Abu Raja Al-Baghlani, Abu Raja Al-Baghlani. Wa Abu Bakar ibn Abi Syaibah, dan Abu Bakar ibn Abi Syaibah Abdullah ibn Muhammad ibn Ibrahim ibn Abi Syaibah Al-Absi Al-Kufi, adalah murid guru Imam Muslim yang paling banyak beliau meriwayatkan hadis daripadanya dalam kitab ini. Itu lebih dari 1.200 hadis. Beliau penulis kitab Al-Musannaf, penulis kitab Al-Tafsir, dan juga penulis kitab Al-Musnad. Qala Yahya ibn Yahya An-Nisaburi mengatakan akhbarana. Jadi kalimat Yahya ibn Yahya mengatakan akhbarana, yakni dari gurunya Abul Ahwas. Wa qala al-akharan, sedangkan Qutaibah ibn Sa'id dan Abu Bakar bin Abi Syaibah menggunakan kata haddatsana. Ini istimewanya Imam Muslim membedakan antara redaksi penyampaian hadis, karena redaksi penyampaian hadis menggambarkan metodologi pengambilan hadis. Nah, qala hadatsana Abul Ahwas, telah menceritakan kepada kami Abul Ahwas, itu Salam ibn Sulaim, masyhur dengan kunyahnya Abul Ahwas. An Simak, dari Simak, itu Simak ibn Harb, dari Simak ibn Harb. An Musa ibn Talha, dari Musa ibn Talha. An abihi, dari bapaknya Talha bin Ubaidillah. Naam. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza wada'a ahadukum baina yadayhi mithla muakhiratir rahli atau mithla muakhiratir rahli falyusalli wala yubali man marra wara'a dzalik. Apabila seseorang dari kamu meletakkan di depannya mithla muakhiratir rahli, seperti kayu yang diletakkan di belakang penunggang unta ketika musafir, maka falyusalli, hendaklah dia salat dengan nyaman, wala yubali man marra wara'a dzalik, dan tak perlu dipedulikan orang yang lewat di belakang itu, yang lewat di belakang itu. Hadis ini menunjukkan bahwa disyariatkan menggunakan sutrah bagi orang salat. Yang kedua, mengandung kadar sutrah yang dipakai, yaitu seukuran muakhiratur rahli, itu kayu yang diletakkan di belakang penunggang unta ketika musafir. Biasanya digunakan untuk menyangkutkan bawaan-bawaannya, cantolan barang bawaannya, air minumnya, makanannya, snacknya, nah, atau menyangkutkan pakaian di situ. Ini muakhiratur rahli ini ukurannya lebih kurang panjang sedikit dari rol yang 30 cm itu. Lebih panjang sedikit, sekitar 10 cm, jadi antara 35 sampai 40 cm lebih kurang. Jadi ketinggiannya. Jadi kalau sudah dipakai itu maka sudah cukup. Sudah cukup. Dan yang namanya sutrah itu mesti syai'un syakhs, sesuatu yang sifatnya berdiri.
Makanya nanti garis ndak tagak kena ya, atau bonang ndak je tagak. Apalagi bonang basahnya banyak nogang bonang basah kan Ustaz. Jole basah sangkoyang payah nogang apalagi basah. Tapi itu subhanallah. Walaupun basah banyak je nak nyomong-nyomong untuk menogang ni. Tapi itulah kadang-kadang kalau dah terlangsung suku, ya sodo nampak elok. Kalau dalam banci sodo nampak wah. Semoga Allah SWT jadikan kita senang dan cinta karena Allah, benci juga karena Allah SWT. Baik, jadi kalau sudah memakai itu atau seukuran zira atau hasta ini, kalau yang bunuh kan, tapi ya, waral komeh. Nah, jadi lebih kurang. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka dia nyaman salat. Artinya, kenapa nyaman? Artinya tidak terganggu salatnya. Sebab kenapa seseorang dalam hadis lain yang disebutkan harus menghalangi orang yang lewat di depannya, karena bisa mengurangi pahala salatnya dan dapat mengganggu salatnya. Maka disebutlah orang yang lewat di depan orang yang orang yang lewat di depan orang yang salat disebut dengan syaitan. Kalau dia tetap memaksa, boleh diperangi. Tapi jangan salah paham dah. Jadi falyuqatilhu bukan diperangi bawa senjata saja, bawa senjata senpi, tidak. Tapi artinya boleh ditolak, ditolak karena dia adalah syaitan. Dia adalah syaitan. Berarti ada manusia yang jadi syaitan? Ada. Al-Quran menyebutnya. Demikianlah kami itu kami siapkan bagi seluruh para nabi itu aduan syayatin al-insi wal jin, syaitan dari kalangan manusia dan jin. Nah, baik, kemudian wala yubali man marra adra dzalik. Nah, orang yang lewat di belakang sutra itu tidak berdosa dan tidak mengurangi pahala orang yang salat memakai sutra. Oleh sebab itu, maka memakai sutra itu sebagian ulama ada yang sampai mengatakan wajib, sebagian mengatakan wajib karena Nabi mudawamah alaiha, sering atau hampir tidak pernah salat kecuali menghadap sutra. Nah, kemudian ada yang mengatakan sunat muakkad. Ada yang mengatakan sunat muakkad, dan ini yang insyaallah yang lebih rajih. Sebab Nabi SAW diriwayatkan dalam hadis Ibnu Abbas, mana salat di Mina tidak ada di antara beliau dengan kiblat sesuatu pun. Tidak ada sutra dipakai. Tapi itu kan hanya menunjukkan tidak wajibnya, wallahu alam. Tapi pada umumnya Nabi selalu memakai sutra. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Jadi idza wada ahadukum baina yadayhi mithla mu'akharatir rahdi, ini menunjukkan kadar sutra kita. Fal yusalli, maka dia boleh salat dengan nyaman, wala yubali man marra wara'a dzalik. Kemudian orang yang lewat pun tidak perlu menunggu. Karena hadis Abu Hurairah ada disebutkan, siapa yang tahu bagaimana besarnya dosa lewat di depan orang yang salat itu, saya menunggu 40 lebih baik daripadanya pada lewat di depan itu. Nah, ini kenapa kaum muslimin dan muslimat ini juga mengingatkan kita kaum muslimin supaya salat itu jangan dipilih tempat yang tidak menjadi lalu lintas orang atau jemaah. Ini kan kebiasaan jemaah kita, karena kebiasaan di kampung juga, tak boleh ke Masjidil Haram, tak boleh ke Masjid Nabawi. Di dalam masih lapang dia, tapi tahu-tahu berpusu ke pintu. Ya mungkin dia takut hilang ya. Tapi di kampung dia apa kan, dia copet nak copet pulang. Jadi kalau di Sintan takut hilang, kalau di kampung nak copet pulang. Tak juga kan bisa pulang sebelum imam mengucapkan assalamualaikum. Nah,
Jadi memang sudah biasa salatnya di depan pintu. Kadang di situ orang ramai berlalu lalang. Ramai berlalu lalang. Nah, oleh sebab itu dihindari tempat-tempat yang ramai orang lewat. Ya sama juga parkir kaum muslimin. Kalau parkir kita harus juga berpikir jangan sampai ada parkir yang mubazir. Dan jangan sampai ada parkir yang menghalangi orang lain. Awak lah ngaji lu saja pi orang nyoba ke awak nak ya elok dah. Sebab apa pernah di waktu salat tarawih kan di Masjid Nabawi ompek motor tabik dek motor inya. Padahal lap. Tahu ndak kalau inya le apa. Banyak parkir kosong ni. Tapi parkir melintang depan ompek buah motor terhalang ni. Kecil tak banyak orang jumpa dia tu. Alah ambil lah kalau. Lah dokek 2 jam sudah salat tarawih lo je tiba. Dah dokek 2 jam. Jadi orang kau nak domba anak, domba bini ke. Pek jam. Nah. Wah, ada nak litak ke katnya tak? Jadi upayakan jangan sampai menghalangi. Salat juga. Salat jangan sampai menghalangi orang lain untuk masuk masjid. Ya, kalau seandainya salat di pintu, dia nak masuk. Nak lewat takut berdosa. Nak lewat uanglah dah banyak nak masuk. Jadi pilih tempat yang aman. Tempat yang aman. Nah, kalau juga tidak ada yang lain maka jangan lupa memakai sutra. Qala al-Imam Muslim rahimahullah wa hadatsana Muhammad ibn Abdullah ibn Numair. Dalam ceritakan kepada kami hadis ini Muhammad ibn Abdullah ibn Numair al-Hamdani al-Kufi. Wa Ishaq ibn Ibrahim dan Ishaq ibn Ibrahim ibn Makhlad al-Hanzali al-Khurasani dikenal dengan Ibnu Rahuyah. Ishaq ibn Rahuyah atau Rahawayhi adalah orang yang disanjung oleh Imam Ahmad sebagai orang yang paling faqih yang pernah datang dari Khurasan ke Baghdad. Qala Ishaq berkata, Ishaq akhbarana wa qala Ibnu Numair haddatsana Umar bin Ubaid At-Tanafisi. Jadi juga dibedakan antara sigat al-ada yaitu redaksi penyampaiannya. Qala haddatsana ini perkataan si Ibnu Numair. Sedangkan Ishaq bin Rahuyah mengatakan akhbarana. Karena haddatsana itu berarti sama dari lafaz syekh. Sedangkan akhbarana mungkin sama, mungkin tidak. Jadi ada bedanya. Qala haddatsana Umar bin Ubaid At-Tanafisi masyhur. Umar bin Ubaid At-Tanafisi Al-Kufi an Simak ibn Harb dari Simak ibn Harb an Musa ibn Talha dari Musa bin Talha bin Ubaidillah an abihi dari bapaknya Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu qala dia berkata kunna nusalli wad dawabu tamurru baina aydina fazakarna dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala mithlu mu'khiratir rahli takunu baina yaday ahadikum thumma la yadurruhu ma marra baina yadayhi wa qala Ibnu Numair fala yadurruhu man marra baina yadayhi. Talha bin Ubaidillah mengatakan kami dulu salat sedangkan hewan-hewan ternak kami berlalu lalang di depan kami. Hewan-hewan ad-dawab kendaraan ad-dawab adalah kendaraan binatang tunggangan maksudnya. Kalau an-an'am itu adalah ternak. Ad-dawab dan binatang tunggangan kami berlalu lalang tamurru baina aidina. Lalu di depan ya namanya binatang kan saya lolok wangi kan tak habis orang salat dia lah. Ya saya lolok wangi lah. Kucang saya lolok wangi kucang tetap binatang. Kena ya. Nah, jadi tetap binatangnya bang. Dia wangi lagi kayaknya ni. Kadang wabong dah candung kan. Jadi mula-mula candung lah dong kayak kabau. Tuan punya kabau tu wangi lah dong candung kayak lembut-lembut. Nah, jadi musuh. Jadi ingat ketika sebaik-baiknya hewan dia tetap binatang. Oleh sebab itu jadi lawannya.
Nah, harus dikasihani. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Wad-dawabu tamurru baina aidina. Nah, binatang tunggangan kami tetap berlalu lalang depan kami. Fadzakarna dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kami sebutkan itu ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa disebutkan? Apakah ini dibiarkan atau ini bisa merusak salat juga, mengganggu salat? Maka Nabi SAW mengatakan, "Mithlu muakhiratir rahli takunu baina yaday ahlikum." Hendaknya diletakkan seperti kayu yang di belakang penunggang onta ketika musafir, diletakkan di depan kalian. Berarti binatang pun lewat harus juga dihalangi. Seperti dalam hadis Ibnu Abbas juga Nabi SAW salat di Mina mengimami para jemaah dan lewat anak himar, anak keledai, Nabi halangi. Nah. Thumma la yadurruhu ma barra baina yadayhi. Kalau dia sudah letakkan itu, maka yang lewat di depan itu tidak bermudarat kepada orang itu. Nah, kalimat bermudarat maknanya pasti mengurangi atau mengganggu. Ya, mengganggu. Ya, setidaknya mengganggu lah. Syekh, awak khusyuk tu payah tiba-tiba lewat depan awak, tambah khusyuk. Yang lebih lepas apa kan lebih dia. Pindah sampai salat kan. Nah. Kan tadi lah sebaik-baik binatang, sebaik-baik hewan tetap sifatnya binatang. Allah musta'an. Makanya dihalangi dengan cara meletakkan pembatas tadi. Taib, karena nanti ada juga hadis lain yang mengatakan la yaqta'u as-salata illa thalatha, yaitu al-himar wal kalbul aqur wal mar'atul haid. Itu tidak memotong salat seseorang kecuali 3, yaitu al-kalbul aqur, yaitu anjing rabies. Kemudian yang kedua adalah al-himar, keledai. Dan yang ketiga perempuan dewasa. Aku orang sekuler wangi nak hadis pasal molo juga binatang ni kan ya. Kan ya? Apa ya? Tahulah disomong dengan makna sama derajat. Nama nyomong siapa? Allah Ta'ala. Itu kan dilawan. Jadi bili tu awak. Bili kan ada umur kan? Kan ya? Dah hendak sujud ke Adam turun padanya lainnya kan ya? Lama dan beramal padanya. Mulia dan padanya kan pakai kiasnya. Kan ya? Makanya kaum muslimin dan muslimat memakai kias dalam agama adalah sumber kesesatan pada banyak umumnya. Apanya? Karena sesatnya iblis gara-gara pakai kias, menyamakan yang tidak sama. Jadi kalau itu dibahas berkorot, puan tino, tak tiada di sebelakang lah. Ini kalau dia tahu sebelakang, penghinaan. Kan ya? Belakang tahu kaminya, bila lah kami dapat lainnya. Dia mau pakat lah pengurus saja, iya lah sanianya. Wan jantan tahu dapat, sikit kini suara wang, tino awal lah pakai belakang sitar lah. Hanya masalahnya imam manainya, non makmum amaknya. Lai sampai hati tak amak di belakang. Kerana jadi tidak selamanya diletakkan atau dihukum sama dalam satu hukum menyamakan dalam segala hal. Ya kalau sahabat di belakang, ya kalau sebagian orang mentang misalnya sampai duduk presiden, suruhnya belakang sekali duduk, penghinaan tak? Ya penghinaan. Tapi kalau dalam motor, tangannya depan. Woi, presiden mana duduk dalam motor? Belakang kan? Itu mulia ajudan podanya. Tak. Soalnya di motor di situ pas tempat. Jelas? Jadi demikian juga dengan wanita tadi.
wanita ketika tidak dia banyak omong tapi dia tiga itu bisa memutus salat. Itu dipisah hadis. Nabi ingin menyampaikan hukum bahawa sesungguhnya bila yang tiga ini lewat depan orang salat bisa memutus salat. Memutus salat. Yang menyebut itu ke Nabi siapa? Allah Ta'ala. Siapa yang nak nemo berarti kawannya iblis. Yang tidak menerima kawannya Billy. Yang rasanya apa? Basomong kami. Kan ya? Bukan menjadikan bahawa wanita seperti keledai, tidak. Hukum lewatnya saja. Hukum lewatnya saja. Jadi bukan menyamakan wanita dengan keledai. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, beriman dulu baru baru belajar. Kan enggak? Belajar setelah itu tidak ada beriman pada Al-Quran. Maka manhaj kita itu beda dengan manhaj sahabat dulu. Sahabat dulu sebelum belajar Quran mereka beriman dulu pada Al-Quranul Karim. Sehingga setiap belajar ayat demi ayat bukan membantah, bukan pikir-pikir dulu, bukan dibahas dulu, tapi adalah sami'na wa ata'na, sami'na wa saddaqna. Kalau gini enggak, sami'na wa asayna, sami'na wa fakkarna wa amalna. Dengar lainnya cuma pikir dulu. Kan ya? Pikir dulu. Dia nyalang bila? Nyalang temo. Kalau tidak temo, berarti aku sampai kiamat. Jadi itu bedanya kita. Jadi kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah, la yadurruhu ma marra baina yadayhi. Setelah itu tidak lagi berpengaruh siapapun yang lewat di depannya, baik hewan tunggangan tadi ataupun manusia. Wa qala Ibnu Numair menyebutkan dalam riwayatnya, fala yadurruhu man marra baina yadayhi. Tidak bermudarat baginya siapapun yang lewat di hadapannya. Maksudnya di hadapan sutrah tadi. Nah, kalau demikian berarti mengambil sutrah adalah perkara besar bagi Nabi alaihissalatu wassalam. Kalau tidak kadang binatang rumahnya lapis lah kan ya. Kan ya? Tapi Nabi alaihissalatu sampai binatang pun jangan sampai kali lapisnya. Kalau kan sabu sodong binatang rumahnya tidak bakal ni lapis je lah. Tidak. Nabi alaihissalatu wassalam karena dia menganggap masalah sutra ini masalah berat, masalah besar. Ya, karena dia mengajarkan kepada kita umatnya jangan sampai ada satu pun sunnah itu yang dianggap ringan dan kecil. Ya, karena apa? Bukan besar kecilnya pekerjaan, tetapi karena siapa kita melakukan pekerjaan itu. Ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kaum muslimin dan muslimat ahlus sunnah tidak pernah menganggap ini masalah inti, ini masalah kulit. Semuanya kulit dan isi wajib dijaga. Kan ya? Doyan selama-lama apa lagi. Tapi kalau tak berkulit tak jenan balik dah. Jak bila tak berkulit lebang latih wainya. Walaupun musangking. Musangking berapa sekilonya saya? Anak itu ibu, nak ni lah kalau latih wai kita buka situ. Tak ada situ. Tak. Perlu kulit tu. Kalau orang doyan di atas tak ada kulit dah. Kalau kacau kan tak lah. Jadi kulit itu sangat penting. Tak ada cerita orang, kalian faham kulit je akan moncak lah. Kami bagian kulit tu bagian isi. Tapi janganlah mono digoyok isi dia basi. Nya dia habis digoyok-goyok tak dimakan dah kan basi kan. Jadi caklah awak tukang jaga kulit je, jaga isi. Nah. Kan iya je. Kulit itu penting. Nyimpan barang di kulkas, kalau tak topek kulit tak jual, elok tak. Sama ikan salai. Kalau tuan-tuan kau inginkan salai ke luar negeri, ke anak lagi kan, jangan buku hijau koran, copek betinawan. Jadi nak cek buku hijau plastik. Itu yang cek tu. Najon ni kini ya. Nyadang kodok nemo dok lu monon buku hijau koran, alhamdulillah tu betinawan sampai. Nak kan tidur bulan jalan kemokala dah lu jemaah tu kan. Nah sudah itu yang kedua. Kau iya juga kamu akan lalu masuk dalam kulkas, masuk dalam kulkas. Jangan pakai apa? Itu deh munasabah lagi. Kalau patinawan sudah banyak kan? Ya, apa sebab
Sebab cara kulitnya dah pas. Ya, tambah kulit tu yang kat mangga nak lepas tu kan. Jadi ya, makanya mempelajari kulit itu penting supaya nanti jen kulit kau ditangkap kulit kamu yang tak tahu dah. Ni itu dia masalahnya, tak dudin kulit tu daerah. Sudah itu berpasang kulit kau ke kulit kulit kambing disambung. Ada buat jangit di kulit kambing? Ada ndak? Ndak ya kan lama dah nyuruh. Nah, jadi buat jangit nak lama kulit kau, kulit sapi pun kuat. Kan ya? Nah, jadi kulit itu penting. Tak ada nak habis buat jangit ni. Kalau asam urat pun tetap je makan. Jadi kulit itu penting. Nah. Jadi sutra ini kaum muslim dan muslimah adalah yang penting. Karena saya awak menengok tidak sedikit dari ahlul ilmi, orang-orang yang kita harapkan menjadi contoh dalam solatnya, mengabaikan masalah sutra. Ada orang lain lah nyindiu-nyindiu ke dulu. Lah bau-bau lah saji itu lah tahu lah kayu-kayu tu apa situnya. Subhanallah. Nyamannya ngerti tengok orang solat pakai sutra. Ada? Lah sampai katanya. Ada orang bertanya gitu. Apa lo cerosat lah banyak lah belintang-belintang kayu situnya je. Kayu apa ya? Itu bahasa buat sutra. Elok malayan. Kan elok malayan. Apa nombor sana awak pakai sutra tu. Nya ndak peduli sutra dan dah. Apa sebab? Ya. Non sahih kan sahih hadis kau kan? Ndak dipakai dah. Non dhaif ai tolong kadapan. Seperti akan datang tidak sih kau di sarannya. Hadis dari riwayat Abu Daud bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan suwace sutra dulu deh. Sudah itu kalau ndak dapat bau buat garis. Ndak dari awal suruh pakai garis dia. Kalau ndak ada sutra bau buat garis. Jadinya bau buat garis. Jadi alternatif terakhir. Cuman hadisnya tidak sahih. Hadisnya dhaif. Dan awak sepakat sodoh mosong hadis dhaif tidak dijadikan hujjah. Dah selesai. Apalagi dalam masalah hukum. Baik, masuk ke tu? Bang. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkata Imam Muslim rahimahullah taala melanjutkan hadis dalam bab ini, qala hadatsana Zuhair ibn Harb telah menyampaikan kepada kami Zuhair ibn Harb, itu Zuhair bin Harb bin Shaddad An-Nasai Abu Khaythama Al-Baghdadi qala hadatsana Abdullah ibn Yazid, telah menyampaikan kepada kami Abdullah ibn Yazid Al-Makkiyah Al-Muqri. Qala akhbarana Haywah, telah menceritakan kepada akhbarana Sa'id ibn Abi Ayyub, telah menyampaikan kepada kami Sa'id ibn Abi Ayyub an Ayyub, dari Ayyub ibn Abi Tamimah As-Sakhtiyani Al-Basri an Abil Aswad, dari Abul Aswad an Urwata, dari Urwa bin Zubair ibn Al-Awwam Al-Asadi, salah satu dari fuqaha Madinah di masa tabi'in, an Aisyah, dari Aisyah ummul mukminin Siddiqah bintus Siddiq radhiyallahu anha, afqahu nisa'i al-ummah, adalah wanita paling faqih di umat ini, istri Nabi alaihi salatu wassalam yang paling dicintainya, annaha qalat, bahwa dia berkata radhiyallahu anha, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an surtratil musalli faqala mithlu muakhirati ar-rahli atau mithlu muakhirati ar-rahli. Nabi atau Rasulullah SAW ditanya tentang kadar sutra yang dipakai orang yang salat. Faqala, Nabi menjawab, mithlu muakhirati ar-rahli, seperti kayu di belakang orang yang musafir pakai unta. Sudah kita jelaskan tadi. Berarti ukurannya seperti itu.
Kemudian hadis selanjutnya, qala hadatsana Muhammad ibn al-Muthanna, telah menceritakan kepada kami hadis selanjutnya Muhammad ibn Abdullah ibn Numair, Abdullah ibn Muhammad bin Abdullah ibn Numair Al-Hamdani Al-Kufi. Qala hadatsana Abdullah bin Yazid, telah menceritakan kepada Abdullah bin Yazid Al-Muqri Al-Makki. Qala akhbarana Haywa, telah menceritakan kepada kami Haywa bin Shuraih Al-Kufi an Abil Aswad Muhammad bin Abdurrahman an Urwah, dari Urwah ibn Zubair, an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, wa an abiha, sama dengan sanad sebelumnya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila fi ghazwati Tabuk an sutratil musalli. Nabi ditanya ketika perang Tabuk. Jadi tunjukkan kapan pertanyaan itu, di riwayat sebelumnya tidak. Maka Imam Muslim menyebutkan riwayat ini karena di dalamnya terdapat keterangan kapan pertanyaan itu diajukan. Ternyata di perang Tabuk tahun ke? Oke. Ya, ke-9, berarti akhir-akhir menjelang Nabi wafat. Berarti kalau ada yang mengatakan misalnya bahwa sutra itu termasuk yang dianjurkan oleh Nabi alaihissalam sampai akhir hayatnya. Fi ghazwati Tabuk an sutratil musalli, tentang sutra orang yang salat. Faqala, Nabi katakan, ka muakhiratir rahli, atau ka muakhirati ar-rahli, seperti kayu yang dipakai oleh orang yang musafir pakai unta di belakangnya. Terus kalau pakai tiang masa enggak? Sangkai kenek itu masa apa lagi? Tiang. Nah, itu kan ukuran yang paling kecil. Ukuran paling kecil. Kalau seandainya dinding ada, tiang ada, bahkan tadi nanti ada hukumnya salat menghadap ke binatang tunggangan, atau salat di belakang orang yang sedang duduk atau orang yang sedang tidur. Nah, itu bisa semuanya menjadi sutra kita. Maka kalau ada orang sholat di belakang kita, sebagian jemaah kadang lari dia, takut duduk di depan orang sholat. Tapi lewat depan orang sholat tak takut dia. Kadang terbalik view juga kan. Jadi ketika lewat depan orang sholat, dia tak tahu, lewat aja dia. Tapi duduk depan orang sholat tak berani dia, entah apa pula. Dikatakan ilmu kira-kira dan rasa. Jadi kalau ada orang sholat belakang kita, bantu dia, jangan bergerak dulu, supaya nanti tak terpaksa dia dari sana maju ke depan. Seperti pertanyaan ini, boleh tidak kita untuk menerapkan sunnah sutra ini untuk berjalan ke depan mendekat ke sutra? Seperti tadi kasusnya, ya kita kan ketika sholat bersama imam, sutra imam bagi kita sutra. Tapi ketika imam salam, kita misalnya masih tertinggal 1 rakaat atau 2 rakaat, harusnya yang di depan kita tetap di tempatnya. Cuman karena mungkin ada urusannya, atau seperti tadi segan dia duduk depan orang salat sehingga pindah ke belakang. Misalnya ada sebagian seperti itu, belum paham, akhirnya terpaksalah kita maju ke depan. Apakah boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Nah, gimana? Boleh atau tidak? Ya boleh. Kenapa boleh? Manggawi je boleh aja. Manggawi boleh ya? Apa dia boleh? Tak tahu kena gatal dah. Kalau tak digawi, tak ganggu solat dah ya. Makanya dibolehkan, berarti berkaitan dengan kemaslahatan salat. Baik. Berbicara dalam salat berkaitan dengan kemaslahatan salat, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Khilaf dalam masalah ini. Tapi kemarin ana tertonton video Syekh Ali Jabir rahimahullah. Waktu itu dia yang senior di Masjid Haram kan, Syekh Sudes waktu itu masih junior, waktu itu baru diangkat.
beliau tersalah membaca ayat, lalu diperbaiki oleh Syekh. Barangkali karena kurang kedengaran, dia bilang na'am. Na'am. Itu dah ayat tu dah. Ini tanya istilahnya iya tiap kesalahan itu tu. Paham ya tak? Minta diulang lihat. Misalnya diperbaiki oleh sesudah di belakangnya ayat itu, tapi belum kedengaran oleh beliau. Sehingga dia bilang na'am. Dan mereka melanjutkan solat. Melanjutkan solat. Dan itu untuk kemaslahatan solat, ya sebagian ulama membolehkan. Walaupun sebenarnya ditinggalkan lebih baik. Tapi refleks saja boleh mengatakan na'am. Atau melihat, ya melihat untuk kemaslahatan solat, boleh tak? Melihat ke kiri atau ke kanan? Nah, esoklah nak jadi kaum muslimin. Dan kalau ada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bolehkah kita melangkah lebih 3 langkah dalam solat untuk mengejar sutra? Ya, kita katakan boleh. Ya, karena berkaitan dengan maslahatan solat. Dan itu yang terjadi pada Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu ketika dia solat. Nabi sedang rukuk. Nah, kalau tunggu masuk saf dulu baru rukuk, beliau tak dapat rukuk bersama imam. Akhirnya dia berjihad. Rukuk dia sampai dalam masjid, rukuk dan berjalan sambil rukuk menuju saf. Itu nak hitung langkah dah saya. Nah, sambil berlari menuju saf. Dan di situ Nabi SAW tidak menyuruhnya untuk mengulang salat. Berarti sah salatnya? Sah. Nabi tidak menyuruh beliau mengulang salat karena gerakannya itu berkaitan dengan kemaslahatan salat, yaitu seseorang mesti salat berjamaah bersama saf. Tak boleh salat di belakang sendiri. Walaupun khilaf ulama salat di belakang itu apakah membatalkan atau tidak membatalkan solat berjamaah, ala khilaf. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, untuk menerapkan sunnah sutra ini, misalnya kita solat tadi, tiba-tiba sutranya hilang, karena sutranya hidup. Sutranya hidup, kan itu masalahnya. Karena sutra hidup, maka hilang dia, maka dibolehkan kita untuk berjalan menuju sutra ke depan. Tapi sebagian melarang. Karena apa? Sutra itu kan tidak wajib. Sutra itu tidak wajib. Artinya antum tidak berdosa meninggalkan sutra karena dia sunat. Apalagi di posisi aman, tidak ada orang berlalu lalang misalnya. Tidak dianjurkan membuat gerakan untuk sesuatu yang tidak diwajibkan. Wallahu taala alam. Tapi saya lebih cenderung pada pendapat yang mengatakan dibolehkan karena dia berkaitan dengan kemaslahatan salat, wallahu taala alam. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kemudian ya, hadis ini berisi sama dengan hadis yang sebelumnya tentang ukuran dan kadar sutroh yang dipakai oleh orang yang salat. Naam. Qala hadatsana Muhammad bin Musanna, telah menceritakan kepada Muhammad bin Musanna Al-Anazi, Abu Musa Az-Zamin Al-Basri. Qala hadatsana Abdullah ibn Numair Al-Hamdani Al-Kufi. Tahwil. Wa hadatsana Ibn Numair, telah menceritakan pula kepada kami Ibnu Numair. Nah, ini Abdullah bin Numair ayahnya. Ini sekarang Imam Muslim berkata langsung dari Ibnu Numair, yaitu Muhammad ibn Abdullah ibn Numair Al-Hamdani. Wal lafdhu lahu, lapasnya dari Muhammad ibn Numair. Hadatsana abi, telah menceritakan kepada kami bapakku, yaitu Abdullah ibn Numair. Jadi Muhammad bin Musanna dengan Muhammad bin Abdullah bin Numair sama-sama meriwayatkan dari Abdullah ibn Numair. Qala hadatsana Ubaidullah, dan ceritakan kepada kami Ubaidullah, yaitu Ubaidullah ibn Asim ibn Abdullah ibn Umar Al-Umari.
Al-Umari. Ini thiqah, sedangkan saudaranya Abdullah itu dhaif. Ubaidullah Al-Musaggar thiqah. An-Nafi' dari Nafi' Maula Ibnu Umar, salah satu dari 7 fuqaha Madinah di masa tabi'in. An Ibnu Umar dari Ibnu Umar Abdullah bin Umar bin Khattab Abu Abdurrahman Al-Adawi. Naam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja yawm al-Eid amara bil harbati fatudau baina yadayhi. Rasulullah SAW bila keluar salat Id, Idul Fitri dan Idul Adha kan biasanya di lapangan. Maka beliau menyuruh untuk meletakkan al-harba. Al-harba itu adalah tombak di depannya. Fatudau baina yadayhi, lalu ditancapkan di depan beliau. Fayusalli ilaiha, lalu salatnya beliau menghadap ke situ. Wan nas wara'ahu, dan jemaah salat di belakangnya tanpa memakai sutra lagi. Wa kana yaf'alu dzalika fi safari famin thamma ittakhadhaha al-umara. Dan beliau melakukan itu juga dalam musafirnya. Dari situlah para umara, para pemimpin kaum muslimin selepas itu memakai seperti yang dilakukan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Jadi mereka mengambil sunnah itu dari Nabi alaihissalatu wassalam. Dari Nabi alaihissalatu wassalam. Ini juga berisi tentang disyariatkannya mengambil sutra dalam salat, walaupun berkaitan dengan salat Id dan salat dalam keadaan musafir. Suara nampaknya bermasalah ya. Dah, waktu sholat dah masuk, kita tutup aja dulu karena masih panjang. Kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Biizni Rabbina Al-Karim Ar-Rahman. Wa subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.